Oke Pak Transtoto, selamat pagi nih. Selamat pagi Mang Dadang. Gimana kabarnya? Damang. Damang saya. Gimana proses perkembangan penyelamatan hutan Jawa? Kalau terkait itu, saya mau tidak mau harus jujur. Saya sangat kecewa hasilnya. Meskipun perjuangan itu sudah dilakukan bukan oleh orang-orang hutan saja dan bukan oleh para petinggi saja, orang kecil pun ikut merasakan keprihatinan, dan hasilnya Bapak udah tahu, di Peratun pun dicari kebenaran supaya kalah. Itu sesuatu yang menyakitkan, meskipun data, fakta, dan semua bukti sudah dibeberkan oleh semua orang. Memang kekecewaan ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang kecewa saja, karena ada orang yang gembira. Di antara kekecewaan itu ada yang gembira, yang merasakan bahwa perjuangannya juga berhasil. Padahal kalau dipikir secara logika dan ya istilahnya objektivitasnya itu dinampakkan, bahkan didasarkan dengan keilmuan yang jelas dipakai oleh semua orang yang berpikir atau berbicara tentang hutan. Yang dikatakan tuh oleh teman-teman yang bukan nolak ya, yang meminta untuk KDWK itu ditunda dulu untuk diperbaiki, itu benar. Tetapi mereka saat ini yang memang bergelar profesor pun mengatakan sebaliknya. Jadi kalau begitu memang betul kata Pak Wardono Saleh, bahwa tidak boleh kita mengatakan semua jelek, karena semua itu bikinan Tuhan, itu semua ada hikmahnya. Kita berharap persoalan KDPK ini suatu saat akan ketemu pertemuan yang menyatukan ilmu yang sama, pemikiran yang sama, tindakan yang harusnya sama, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang hutan. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah hutan kita akan lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Itu loh Mang. Dan mungkin untuk lebih mantapnya lagi ke depan perjuangan, kita harus berpolitik apa begitu? Oh benar. Saya setelah itu hikmahnya. Saya hikmahnya sebagai pejuang yang ingin menjunjung, melaksanakan kebijakan pemerintah yang bagus itu. Hanya caranya itu harus dilakukan dengan lebih benar supaya tidak terjadi hal-hal yang salah, menjadi pelanggaran-pelanggaran yang keliru. Bahkan orang hutan pun seakan-akan ya kita jadi bodoh ya. Kalau kita bilang orang hutan mengatakan suka hutan lindung, tentu itu setuju. Tapi kalau ada orang kehutanan bilang tidak suka hutan lindung, itu benar apa salah? Bingung jadinya, di mana logikanya. Nah, sekarang terus saya berpikir, jadi ini dosanya orang kehutanan. Kenapa? Karena orang kehutanan tidak mau berpolitik waktu itu ya. Sehingga saya mencanangkan tahun 2023 itu diharapkan banyak orang hutan yang berpolitik masuk Senayan, sehingga berjuang untuk hutan, tetapi dengan syarat harus jadi orang yang bersih, orang tanpa pamrih, dan cinta hutan sampai mati. Dan tidak mikir mau kaya apa enggak. Kita ingin, karena hutan ini adalah inti lingkungan hidup, adalah penyangga kehidupan semua umat, bahkan khususnya manusia. Nah, kalau kita perjuangkan melalui politik, itu yang mendengar banyak. Tapi kalau kita perjuangan di warung kopi atau di obrolan ormas seperti kita sekarang, tidak yang mendengar. Karena orang yang berpolitik pun belum tentu juga kuat menghadapi orang politik yang lain. Nah, jadi ini memang sangat dramatis. Karena itu saya minta orang-orang rimbawan itu berpolitiklah dengan bersih, tanpa kecurangan, sehingga rakyat akan cinta kepada orang DPR karena dia bersih, sederhana, berjuang untuk umat. Saya kira itu menurut Bapak apa itu kalau hadiahnya? Kalau menurut saya surga. Amin. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman mau mendengar ini semua. Amin.
Amin, amin. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Selamatkan hutan Jawa.